Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau ibu nanya kabarnya, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita coba ya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum itu ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Ibu akan mengabsen kalian dulu. Nah, ada yang gak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua. Oke, jadi tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tema 4, subtema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang terkait dengan alam, sosial, budaya, dan ilmiah. Teks eksplanasi juga adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, serta kehidupan sosial dan budaya. Nah, jenis teks ini sering ditemukan dalam buku-buku sains, geografi, dan juga sejarah. Pada teks eksplanasi terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat tersebut dengan menggunakan kata tanya apa tadi? Ya, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Misalnya, artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta atau faktual, tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Jadi, itu merupakan cerita nyata ya. Yang kedua adalah topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Kemudian, jenis teks ini bersifat informatif
dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Kemudian yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan yang terakhir ada interpretasi. Nah, penjelasan di dalam teks ini menggunakan urutan ya, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi, yang pertama ada, masih ingat? Ya, pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas ini terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal sampai ke akhir. Kemudian yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan ya, jadi tidak wajib. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas tadi. Kemudian kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, yaitu pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum ya anak-anak. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah ini ya. Kemudian dalam penulisannya harus menggunakan kalimat pasif. Penulisannya banyak menggunakan kata hubung, sebab akibat, dan waktu. Contohnya sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga, karena, dan juga oleh sebab itu. Oke anak-anak, ini ada contoh teks eksplanasi. Coba kalian baca ya, judulnya menghasilkan energi listrik. Kemudian setelah kalian membaca, kalian akan mendapatkan tugas ya. Coba dibaca dulu. Oke, dibaca ya. Sudah semua membacanya? Oke, kalau sudah, kita akan menjawab pertanyaan. Kemudian kita bahas sama-sama ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Kalian tentukan topik masalah dari paragraf 1, kemudian deret penjelas, kemudian kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Coba kalian tulis di buku latihan kalian. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kita bahas paragraf pertama. Topik masalah dari teks tadi adalah ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, itulah kalimat yang menjadi topik masalah. Kemudian paragraf kedua itu dari penjelas. Iya, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kemudian paragraf ketiga,
Iya, jawabannya listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Oke anak-anak, karena waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka kita cukupkan sampai di sini saja ya. Tetap semangat belajarnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.